Pemirsa, di tengah permasalahan hukum yang kian memprihatinkan, hari ini kami akan menyampaikan laporan terkait sebuah skandal besar yang melibatkan mafia tanah. Skandal ini terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Regemu, Kecamatan Pantai Labu, dan lahan hutan lindung seluas 48 hektar yang seharusnya menjadi kawasan konservasi dan milik negara, kini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang mengklaim kepemilikan pribadi atas lahan tersebut. Di sebuah lahan seluas 48 hektar yang terletak di Desa Regemu, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, terjadi dugaan penyalahgunaan hak atas tanah negara. Lahan yang seharusnya menjadi bagian dari kawasan hutan lindung ini, kini justru terpapar di depan mata publik sebagai tanah yang dimiliki secara pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat setempat telah lama memperingatkan adanya kejanggalan terkait penguasaan lahan tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini bahkan telah mengabaikan hukum dan menjalankan aksi ini dengan merasa aman. Dari pihak perusahaan juga sudah mengajukan datin ya? Sudah. Mengajukan datin karena ini masyarakat merasa akses keluar masuk ini terhambat. Jadi gini Pak, mohon juga pengertian dari Bapak, ya kan? Mohon juga kerjasama. Kami juga paham, kami juga menginginkan dari pihak perusahaan pun paham sama kami, ya kan Pak. Jadi permasalahan ini kan sudah muncul di media. Kami tahu dari temboknya itu sepertinya sudah lama dan pihak perusahaan juga sudah mengajukan keterlanjuran ke kementerian. Kita tinggal menunggu apa keputusan kementerian, denda seperti apa, denda administrasinya bagaimana, nanti juga bisa kami pertanyakan. Kalaulah sekiranya dari pihak perusahaan ada kopian ataupun berkas pengajuan itu, bisa nggak kita dikasih, biar kita pertanyakan untuk mempercepat proses perusahaan ini. Apakah sanksi administrasinya sendiri, kita minta disegerakan, keputusannya bagaimana, apakah kena sanksi denda administrasi ataupun tidak diterima oleh kementerian, sehingga lokasi ini tetap dinyatakan oleh kementerian sebagai kawasan hutan. Nah, oleh karena itu tempat akses keluar masuk masyarakat, masyarakat, dan di sini saya juga tengok ada kegiatan budidaya udang atau ikan di sini kan. Tentunya kan pihak perusahaan juga mau ini safety juga, ya kan, dalam artian. Jadi kami minta izin, minta pengertian, minta kepahaman dari pihak perusahaan. Ada beberapa pagar kita tutup, kita bongkar. Mohon izin, minta maaf, biar ada akses keluar masuk masyarakat tidak terhalangi. Tuh, kalau saya paham bahwa ini tembok sudah lama, bahwa perusahaan ini sudah lama, sejak tahun berapa? 86. Saya masih babinsa di sini. Sampai tahun 2023 ya, nggak ada masalah. tidak masalah. Setelah tukar kepala desa ini baru. Jadi ini dikerjakan mulai bulan 4 tahun. Bulan 4 tahun 2024. Oh, oleh Iya, oknum itu, yang Abdul Rahim itu. siapa? Abdul Rahim. Oh, yang gini, nanti Bapak berikan surat itu ke kami, nanti Bapak kami minta keterangan. Iya. Ini minta keterangan aja loh Pak. Iyalah. Siapa kelompok-kelompok ini, nanti dalam artian semua kita minta keterangan, semua juga dalam artian kita membuat terang peristiwa ini seperti apa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Provinsi Sumatera Utara, Yuliana Siregar, telah turun langsung ke lokasi dan memerintahkan pembongkaran pagar yang didirikan secara ilegal di lahan tersebut. Main-main kalian di lapangan. Mana KP1? Kau kepala KPH, kau nggak ada otak kau. Masa ini nggak bisa kau selesaikan? Mesti saya turun tangan kemari. Apa gunanya kau KPH 1? Kau sudah berapa kali saya bilang, tapi kau nggak dengar juga. Kau selesaikan ini. Izin Bang, dengan siapa nama ya Bang? Habis lagi, Bu.
Ini apa temuannya kita bang ini? Ini saya sudah mengkonfirmasi sebelum terjadi pemagaran. Itu dalam kawasan hutan. Saya berkoordinasi dengan pihak dari KPH 1. Nanti saya kan gak enak kalau ini langsung sebut namanya kan gak enak. Sebutkan namanya. Riko Sinaga saya telepon. Mana Riko Menyampaikan. Ini bagaimana biar jangan terjadi keributan di tanah masyarakat karena ada tanaman masyarakat di dalam. Mana Riko Sinaga? Tapi tidak ditanggapi. Izin bang, ini desa apa ya bang? Desa Rebu Gemuk. Sampai 1 tahun Bu. Kecamatan? Bu, digantung-gantung di pengajuan HKM kita Bu. Udah capek kami Bu. Siapa Makanya yang gantung? udah digantung semuanya dibilang salah. Ini sudah saya perbaiki semua berkas kita tetap juga dibilang salah. Kenapa? Saya udah capek. Gitu. Nah, Ya nggak tahu Bu. seharusnya Itu mereka yang perbaiki Pak. Kalian bantu masyarakat. Udah capek kita Bang ngurus dia bilang, saya bilang tadi kalau maupun tidak ini tetap kawasan hutan. Jadi kenapa ini dipagar? Tidak, kan sudah saya kirim videonya Ini semua. siapa Pak. punya ini? Sejarahnya Bu, kan ajuan kelompok ini kan 3. Iya. 3 itu sudah mau dipertek Bu. Terus Tapi mereka menolak untuk dipertek. kenapa menolak di partai? Karena mereka tidak menginginkan lagi, mereka menginginkan lebih luas. Luas kemana? Ya hampir seluruh wilayah desa Ya Pantai. kalau kita data aja memang udah di situ dia kan nggak masalah ada perhutanan sosial. Benar Bu, Kau juga tapi kerja nggak jelas kau? prinsip kerjanya kan Bu, PS itu kan Hah? tidak mengakibatkan konflik tenorial Bu. Jadi Iya. selalu, Ya sekarang jangan dibuat di konflik, jangan diadu domba di masyarakat. Betul itu Bu. makanya saya selalu Kau berpesan. bertegak lurus. Siap Bu, kalau itu Mana masyarakatnya, mana desanya itu kau tunjuk. lokasinya yang sebelah sini Bu. Yang mana? Yang ini Bu, Ya udah mana masyarakatnya sini? di kelompoknya Alam Lestari Alam. Yang mana dia kelompoknya? Kelompoknya Lestari Alam Mana bergabung KTP menjadi mana gabung, KTP-nya? benar nggak? Ini Mana Bu, semua kepala ini desa itu semua? semua kalau lestari alam itu udah kami cabut itu semua izinnya Bu. Jadi kami menjadi Pantai Labu Forestry. Ini dia Bu, dokumen kami Bu. Dan sampai saat ini tidak ada, ini kami disalahkan semua sini Bu, berkasnya semua udah kami perbaiki. Tunjukkan data situ, semua udah kita perbaiki. Tunjukkan. Apa yang Bapak sampaikan kemarin udah kami perbaiki Pak. Ini yang kalian suruh tempo hari perbaiki. Semua periksa Pak. Sudah saya perbaiki. SHP sudah saya kasih ke KPH 1. Tapi Bapak balikkan flash disk sama saya. Seharusnya kan Bapak kerjakan itu Pak. Bapak pelayanan masyarakat Pak. Bantu kami Pak. Ajari kami. Bu, datang semalam Bu, tetap pemagaran disuruh cabut tanaman kami Bu, bukan pagar dicabut. itu? Tanaman kami suruh Apa cabutnya. yang nyuruh sabot? Orang-orang inilah Pak. Yang mana orangnya? Pada prinsipnya gini Bu. Yang mana orangnya biar kita suruh? Inilah orangnya. Yang mana orangnya biar kita suruh dan runtuhkan ini? Inilah orang yang Sekarang suruh kau cabut runtuhkan tanaman kami. ini. Kau runtuhkan ini, cepat. Kau yang KPH 1. Udah. Perintah saya. Runtuhkan. Selesai Kita hanya nanya. bertugas di penyuluhan. Berarti ada keterlibatan anggota Bapak di dalam lahan ini. Betul. Bongkar aja. Bongkar. Udah, bongkar aja. Tugas ini bongkar. Ya petugasnya. Petugas kan? Nah, ini petugasnya. Bukan warga kita kan? Ajak petugasnya. Bukan warga kita kan? Ya sama-sama lagi. Sama-sama lah. Ini kepentingan rakyat kau, warga kau Pak Kadus. Sama-sama. Ini yang kalau mendapat lahan pangan di sini warga kau, bukan kau Pak Kadus. Kau dipilih atas nama masyarakat. Bukan itu Bang. Ini siapa yang masang dia yang bongkar. Siapa yang masang dia yang bongkar. Jadi kalau memang masang salah, kita diamkan gitu. Jangan warga kita yang bongkar. Itu. Pak Kadus. Hah. Saya Kadis. Saya perintah bongkar. Ya, siap. Bongkar. Sini. Biar saya lapor Bapak. Tidak ada lagi tunda. Udahlah, kalau izin Ibu itu perintah Ibu. Saya punya kawasan hutan. Kewenangan saya di sini. Bongkar, saya bilang bongkar. Jadi ini bongkar petugas atau warga? Ya kita semua bongkar. Berarti ada keterlibatan anggota Bapak di dalam lahan ini. Betul. Nah, sekarang nggak usah kita cari siapa-siapa yang terlibat. Segera selesaikan ini. Bongkar aja. Bongkar. Bongkar. Saya perintah bongkar. Bongkar aja. Petugas ini bongkar. Ya petugasnya. Petugas kan? Nah, ini petugasnya. Bukan warga kita kan? Ajak petugasnya. Bukan warga kita kan? Ya sama-sama lagi. Sama-sama lah. Ini kepentingan rakyat kau, warga kau Pak Kadus. Sama-sama. Ini yang kalau mendapat lahan pangan di sini warga kau, bukan kau Pak Kadus. Kau dipilih atas nama masyarakat. Bukan itu Bang. Pak Kadus. Ini siapa yang masang dia yang bongkar. Siapa yang masang dia yang bongkar. Jadi kalau memang masang salah, kita diamkan gitu. Jangan warga kita yang bongkar. Itu ibu. Pak Kadus. Hah. Kadis.
Saya Kadis. Saya perintah bongkar. Siap. Bapak. Bongkar. Biar saya lapor Bapak. Tidak ada lagi tunda. Udahlah, kalau izin ibu itu perintah ibu. Saya punya kawasan hutan. Kewenangan saya di sini. Bongkar, saya bilang bongkar. Jadi ini yang bongkar petugas atau warga? Ya kita semua bongkar. Bukan masalah itu kalau Udah bongkar. Kita selesaikan. Jangan ada lagi pemagaran di dalam kawasan hutan. Karena ini adalah milik negara. pengetahuan ibu ini sudah berapa lama bu? Pagar ini bu? Apanya? Pengetahuan ibu sudah berapa lama ini? Yang pagar ini saya baru tahu seminggu, baru tahu hari ini. Jadi saya lihat sudah berita kemana-mana. Makanya saya perintahkan anggota saya juga saya juga nggak berani. Makanya saya sebagai kepala dinas hari ini langsung turun tangan di sini untuk menertibkan ini apa yang namanya pagar laut ya digunakan pagar laut ya. Tapi sebenarnya tidak seperti pagar laut ya berita-berita di Tangerang ya. Ini kawasan hutan lindung yang merasa seseorang memiliki lahan ini sehingga dia melakukan pemagaran. Dan sebenarnya dia tidak punya dasar kepemilikan. Ini masih kawasan hutan negara. Ini berapa hektar? Nanti berapa hektarnya nanti tolong dulu nanti saya kasih data. Sebelumnya siapa yang melaporkan bu kepada pihak provinsi? Kemarin ada yang dari Tribun juga Tribun itu sudah daulah ya, mana ya? Itu yang melaporkan ke saya sudah tidak lanjut sudah tuntas. Ini terus ya melaporkan kepada saya dan ini sudah masuk ke RCTI dan segala macam. Saya dari Tribun ini untuk menyelesaikan ini biar masalahnya tidak menjadi konflik lagi. Selain media ini bu, ada nggak warga atau kepala desa yang melaporkan ke itu? Tidak ada, warga atau kepala desa nggak ada. Saya tak tahu dari media. Terima kasih bu. Ada tanggapan juga bu, gimana bu ya kalau kepala desa itu biarkan gitu, ada pernah lapor saya gitu kayak masalah pembangunan ini gitu. Tidak ada, nggak ada. Ini kepala desa ini biarkan begitu saja tanpa ada pelaporan ke kepala dinas. Soalnya saya nggak tahu. Saya ada sama kepala desanya. Siap. Siap Ya. gitu. Dan ini saya sekarang menegakkan hukum. Haruslah izin. Inilah kita lagi mengajuin izin bu. Ya, kalau memang ini kata pemerintah di sini masyarakat, jangan nanti klaim mengklaim di sini. Saya nggak suka. Akhirnya apa? Ini tidak bisa dipertek. Ya kan? Yang rugi siapa? Masyarakat juga. Kenapa kita tidak sama dengan masyarakat di Jawa? Karena di sini masyarakat susah diatur. Dubul, bandal. Ya kan? Kalau di Jawa sana manut orang semua. Jadi bisa hidup berdampingan, bisa berusaha. Akhirnya kan yang dapat untung siapa? Masyarakat. Kita coba juga sosialisasi bu melalui kepala desa, panggil pak semua pengusaha itu, kita ajak kerjasama pak. Jadi kita itu jangan ada udang di balik beliau. Iya. Jangan banyak cerita. Saya nggak suka orang seperti itu. Saya orangnya realistis. Ada iya yang enggak. Pembongkaran pagar dilakukan sebagai langkah awal. Namun banyak pihak yang mempertanyakan, apakah langkah ini sudah cukup untuk mengungkap praktik mafia tanah yang beroperasi di kawasan ini? Namun pembongkaran pagar saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang lebih besar. Jika ada dugaan permainan mafia tanah di balik kejadian ini, maka proses hukum yang tegas harus segera dilakukan. Tidak hanya sekedar tindakan simbolis, tetapi harus ada langkah nyata untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat, baik di tingkat pemerintahan, aparat desa, maupun aparat penegak hukum. Kan seperti itu. Ya. Ini yang saya tahu nih. Cuman karena saya tetap berbicara ke Alasa. Karena Alasanya tidak dapat ditunjukkan, saya tolak permintaannya untuk meminta pengamanan perbaikan pagar. Terus ya. Ya dari saya seperti itu. Sudah, berarti ini kan tidak ada bukti kepemilikan, alasan segala macam tidak ada. Karena ini Pak, ini kerjasama kita lah Pak. Kita kerja ini untuk masyarakat Pak.
Terus terang aja kita kerja untuk membela masyarakat. Bu, Pak. izin saya hadir di sini juga karena masyarakat. Ya, Bu. ya Karena udah, makanya kita pemberitahuan ya. lisannya juga kita tidak ada, tapi kita hadir di sini. Gitu. Ya, Kita baguslah. sudah Bapak tidak ada berita, tidak saya kabari, tapi Bapak ada di sini. Terima kasih. Ya kan. Jadi sekarang kita ini melakukan penegakan hukum di sini, Pak. Ini tanah lahan negara. Ini kawasan hutan lindung. Ya, bisa pengelolaan di sini, tapi pengelolaan dengan metode perhutanan sosial. Jadi tidak ada satupun orang siapapun untuk memiliki kawasan hutan di dalam menduduki kawasan, apalagi ini adalah hutan lindung. Tidak ada, Pak. Kalau saya mau dipanggil, Pak, agar ini saya hancurkan, silakan saya dipanggil. Gini Bu, izin, kita kan ini di lapangan nih, biar nggak pro dan kontra, ya minimal ada sosialisasi lah ke masyarakat atau pihak pemerintahan kecamatan supaya tahu mana yang... Sudah Pak, sudah kita inikan, kita sudah suruh buka sendiri Pak. Saya sudah tugaskan kepala KPA saya supaya ini dibuka sendiri oleh pemilik lahan. Tapi pemilik tidak juga dibuka. Betul. Ini masalah sudah kemana-mana, sudah diplesetkan Pak, udah jadi pagar laut ini Pak, biar Bapak tahu. Makanya saya hadir di sini. Bu, kalau itu saya monitor Bu, kalau itu tetap saya monitor, saya juga ada di grup teman-teman media loh, saya tetap monitor. Iya. Kalau itu saya tetap monitor, cuman Iya. makanya saya sampaikan tadi tidak ada pihak yang bisa menjelaskan ke saya, baik dari pihak masyarakat, dari pihak pengusaha ataupun dari dinas gitu Bapak loh. nggak panggil dinas saya, biar dijelaskan. Bu, saya Kapolsek, Bu, kapasitasnya Ibu dari provinsi, saya kan juga Iya, punya satuan maksudnya atas. Bapak kan minta bisa ini apa namanya saksi untuk ini apa namanya ahli dari kami, biar ini dijelaskan. Biasa seperti itu Pak. Penanganannya nggak di Polsek Bu. Jangankan Polsek Pak, Polda aja Pak, Dirkrimsus Pak. Dia minta ini Pak, surat ke kita. Mohon dihadirkan saksi ahli yang terkait masalah kawasan hutan. Kita berikan Pak. Bu, itu kan kalau ada perkara Bu, ini gugatan ke saya di Polsek kan nggak ada. Tapi kan ini Pak, sekarang kan Bapak bilang tadi mereka tuh ini ya ke Bapak minta apa sih dikatakan? Perbaikan pagar. Mau perbaikan pagar. Iya. Ya harusnya kan Bapak tidak tahu kawasan hutan. Benar. Yang tahu itu adalah dinas kehutanan. Benar. Bapak surat ke kita mohon ini apa namanya ahli yang memahami tentang kawasan hukumnya hutan. beda. Itu aja Bu, itu intinya. sudah ranahnya hukum. Jadi Bu. Ini bukan gini ada, Pak, belum gini ada Pak. laporan ke Udah kita, gini saya Pak. harus ini. Saya di sini sebagai kepala dinas ya. Saya di sini menegakkan hukum. Kita nggak perlu berdebat di sini. Bu, izin Bu, Ya. saya nggak berdebat Bu, karena Ibu Ya. yang datangin saya tadi Nggak, nanya. Gitu. karena Saya nggak berdebat. karena anggota saya bilang sama saya, ini apa sudah katanya? dalam proses penyidikan Polda. Ya. Ya kan seperti makanya Bu, saya kapasitas datang. Polda, saya Polda kan Ya tidak udah pernah Pak, masuk, udah Bu. Pak, kita nggak usah berdebat. Ya betul. Saya nggak berdebat. Nah, kita nggak usah Berdebat. berdebat. Ya betul. Saya rasa kita sekarang tegakkan ini aja peraturan di sini, bahwasannya ini tidak boleh dipagar, ini adalah kawasan hutan lindung. Itu aja intinya Ya Pak. udah silakan Bu. Ya Kita udah, nggak ada oke kepentingan maaf juga ya. di sini. Oke, ya kalau memang Bapak nggak punya kepentingan ya udah nggak ada masalah. Gimana tanggapannya Bu dengan adanya desakan untuk tangkap otak pelaku ini Bu? Ya silakan, Kalau adanya permainan oknum dari LHK Sumut gimana Bu? silakan ditindak. Mantap. Kita lapor aja sama kejaksaan. Bu, gimana tanggapannya Bu? Mana laporannya? Sampai Biasa hari ini sampaikan. belum ada keluar oknum yang mafia tanah yang memagar ini, sampai sekarang belum keluar nih. Ya belum keluar ya biar aja sembunyi dulu kan gitu. Nanti kalau dia dijelas pasti keluar. Ya, nggak ada masalah. Anggota saya pun terlibat nggak apa-apa. Bagus, mantap, Kita mantap. sekarang menegakkan hukum kita di sini. Betul, Bu. Nggak ada kita lagi ini bela-bela ini. Semua ini masyarakat kita tidak perlu kita perjuangkan. Juga saya pun tidak tahu siapa pemiliknya ini. Jadi hari ini semua kita selesaikan. Jangan ada lagi pemagaran di dalam kawasan hutan. Karena ini adalah lahan milik negara. Tahun Ibu ini sudah berapa lama Bu? Apanya? Pengetahuan Ibu sudah berapa lama? Yang pagar ini saya baru tahu seminggu, baru tahu baru hari ini. Jadi saya lihat juga berita kemana-mana juga. Ya, makanya saya perintahkan anggota saya juga mereka juga nggak berani. Makanya saya sebagai kepala dinas hari ini langsung turun tangan di sini untuk menertibkan ini apa yang namanya pagar laut ya digunakan pagar laut ya. Tapi sebenarnya tidak seperti pagar laut yang berita-berita di Tangerang ya. Ini ada kawasan hutan lindung yang
merasa seseorang memiliki lahan ini sehingga dia melakukan pemagaran. Dan sebenarnya dia tidak punya dasar kepemilikan. Ini masih kawasan hutan negara. Ini berapa hektar ini? Berapa hektarnya nanti tolong dulu. Nanti saya kasih datanya. Sebelumnya siapa yang melaporkan Bu kepada pihak provinsi? Kemarin ada yang melapor dari Tribun ya? Tribun juga, Tribun itu tahu lah ya. Itu yang melaporkan ke saya. Saya sudah tidak tahu kalau juga kita. Ini ya melaporkan kepada saya dan orang sudah masuk ke RCTI dan segala macam. Makanya saya hari turun untuk menyelesaikan ini dan masalah ini tidak menjadi konflik lagi. Selain media ini Bu, ada nggak warga atau kepala desa yang melakukan Tidak ada, warga atau kepala desa nggak ada. Saya tak tahu dari media. Jadi ada tanggapan juga Bu. Gimana Bu ya kalau kepala desa itu biarkan gitu? Ada pernah lapor ke gitu kayak masalah pemangkaran ini gitu? Tidak ada, kepala desa nggak ada. Berarti kepala desa ini biarkan begitu saja tanpa ada pelaporan ke kepala dinas ada Bu? Kalau itu saya nggak tahu. Tanya aja sama kepala desanya. Begitu ya. Siap Bu. Terima kasih ya Bu ya. Saya sekarang menegakkan hukum. Kasus seperti ini sangat mencemaskan dikarenakan menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang bisa memanipulasi sistem hukum untuk kepentingan pribadi. Mafia tanah tidak hanya merampas hak negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk itu penegakan hukum yang tegas dan transparan sangatlah dibutuhkan. Kejadian ini bukan hanya soal perampasan tanah negara tetapi juga menggambarkan lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara. Di sini sebenarnya ini ya, ada nama desa Batang. Jadi ini memang terindikasi ya, maaf kata kami bilang ini mafia tanah. Bu. Di sini kan jelas di sini Matang Biara. Ini Matang Biara. Kenapa dipakai desa Gemuk? Tapi kenapa dipagar desa Gemuk? Dan seperti KPH 1 bilang, pengajuan diterima. Apakah pengajuan yang seperti ini yang diterima? Pengajuan apa? Ya mereka kan kadang-kadang pengajuan, betul kan? Pengajuan. Siapa yang bilang? Ya, KPH 1. Iya, itu Pak Riku yang bilang kan orang. Mereka mempunyai katanya permohonan juga. Ini kan sudah terindikasi mafia tanah, sementara suratnya di desa Matang Biara, tanahnya di Saragemuk. Ini kan terindikasi mafia tanah, Bu. Tadi kan saya lupa menyampaikan sama Ibu. Makanya kan ini data pun karena ada kawan-kawan ini mengapakan suratnya. Jangan coba-coba lah kepala desa, camat, terbitkan apa. Ini nanti kedepannya Kementerian Pertahanan akan turun ini sebagai ketua tim penertiban kawasan hutan. Jadi Sudah sampai sama saya coba, surat-surat Ibu. jangan coba-coba kepala desa ya bermain di sini. Kalau nggak mau gini. Kepala desa kami Bu, bersama kami Bu. Hah? Kepala desa kami diintervensi terus Bu, minta tilu Bu. Ya, jangan coba-coba lah. Ini Pak. Surat-surat namanya di dalam Ya, ini surat terlibat nggak apa-apa. Kita sekarang menegakkan hukum kita di sini. Nggak ada kita lagi ini bela-bela ini. Semua ini masyarakat yang perlu kita perjuangkan. Gitu. Pak Kepala Desa nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Oh, tapi mengetahui ya? Mengetahui sudah turun DPR kemarin, sama Pak Kades turun dihentikan nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa ya? Kuat mungkin orang di belakangnya Pak. Oh gitu. Mereka menunjukkan surat tanah. Sertifikat Sertifikat lah. Ada sertifikat Bang? yang bersama pula di kawasan hutan belas. Sebelah tambah ini sertifikatnya. Sementara pemasangan tapal batas itu saya hadir ikut. Ini sertifikatnya. Saya tahu ini wilayah PIAP nama itu peta indikatif area perhutanan sosial. Nah, ini lagi ada surat alasannya. Alasannya? Nah, ini tidak mengakui hutan lindung nih. Tapi ini masuk area hutan lindung nih. Ada tapal batas. Nah, nih. Tapal batas di dalam. Tapal batas ini tak mengakui kawasan hutan lindung ha.
Pak Kepala Desa, kita mau tanya, apakah Bapak mengetahui ya Pak, udah lama ini terjadi pembakaran di tanah kehutanan ini gitu? Kurang lebih 1 bulan. Ada Bapak laporkan ke pihak yang seperti misalnya yang terkait lah gitu? Laporan artinya begini, di sini juga ada pembacking-nya. Siapa namanya Pak? Izin sebutkan aja apa namanya Pak? Artinya dari Namanya siapa? Kamtipmas kita juga dari Siapa namanya Pak? Namanya Pak, Kamtipmas Babinsa Pak. Nggak apa-apa Pak, sebutkan aja namanya Pak. Ini wilayah Ya, sebutkan aja nama. di sini. Kita bersama yang kebenaran Pak. Babinsa kita Pak Jam-Jam. Pak Jam-Jam. Dia mengetahui oke. Babin. Babinnya Perandus Kuntir. Jadi di wilayah kerja Bapak udah ada berapa lokasi yang dilakukan pemagaran nih Pak? Setahu Pak. Untuk di Desa Regemu sudah ada 2. Dua ya Pak. Ya. Selain sini di mana lagi Pak? Ada di Pantai Remis, hanya saja gagal di sana. Oh, gagal sana Pak. Bapak upaya laporkan ke kemana aja Pak? Dari kelompok tani sudah melaporkan. Nggak, Bapak sendirilah sebagai Pemerintahan desa pemerintahan setempat. desa. Bapak laporkan kemana aja setelah Bapak mengetahui ada pemakaran di tanah kehutanan. Artinya kan begini, memang legal standing ataupun perizinan dari pemagaran juga tidak ada. Nah, kita perlu duduk bareng gitu. Ya kemana Bapak laporkan? Ada laporkan Atau Bapak surat? Belum ada putus. Oh, gitu ya Pak ya. Kalau ini Pak, oknum mafia tanah ini siapa? Penyewanya si Albert. Agar ini Bu. Ya saya ini kan 1 hari ini selesai semua ini. Jadi kita kerjakan untuk membongkar pagar yang berada dalam kawasan ini udah jelas. Ya, pelang dari kami bahwa ini adalah kawasan hutan lindung. Tadi yang ikut turut membongkar siapa aja Bu? Di sini ada dari desa, ya ada dari Satpol PP juga. Pemkab Deli Serdang juga ikut semua tuh, ada dinas lingkungan hidupnya tadi ikut semua. Pokoknya ini apa namanya terpadu lah karena saya selalu juga berkoordinasi dengan ini Pak Edward ya Nasution ya inspektorat Pemkab Deli Serdang. Jadi ini juga saya lihat ada Polsek, juga ada dari Polres, ada dari TNI, ya kan. Tapi mereka tapi mereka hadir, ya syukur, alhamdulillah lah mereka hadir sini, ya kan. Yang pasti, yang mudah-mudahan maksud dan tujuan juga baik ya datang kemari ya, sama-sama untuk menyelesaikan ya permasalahan yang kita hadapi bersama, masyarakat hadapi, ya. Pada intinya kami datang kemari, ini ada juga saya membawa kabit saya semua nih, semua kabit saya ini ikut semua kemari, dan polhut saya juga dari KPH 1 juga ikut kemari, semua dari DLHK saya kerahkan kemari ya untuk melakukan ini penegakan hukum yang beberapa minggu ini kabarnya terus-terusan ya beredar di ini saya di WA saya, ya makanya saya datang kemari untuk melakukan penegakan hukum, karena memang kita juga sudah perintahkan kepala KPH, ini sebenarnya kepala KPH wilayah 1 ya, saya suruh perintahkan supaya ini dibuka oleh pemiliknya, tapi sudah kita tunggu-tunggu juga tidak dibuka juga oleh pemiliknya. Jadi kita kemari datang, saya rasa tidak ada 1 orang pun yang kebal hukum, ya kan, karena kita adalah negara hukum, ya kita ya tidak ada yang kebal lah tentang ini terkait hukum ya di sini. Berarti kan ini udah jelas Bu, pelanggaran pidana ataupun hukum. Desakan tangkap otak pelaku ini gimana tanggapan Bu? Nanti kita serahkan lah dengan aparat penegak hukum. Nanti ini kita juga ada penyidik nih Pak Jainuddin, nanti kita lakukan penyidikan siapa sebenarnya yang ini ya, yang otaknya untuk ini sehingga bisa dipagar ini ya kan kawasan hutan. Ya, masyarakat boleh ya kan berusaha di dalam kawasan hutan, tapi harus ada izin. Kita sudah ada aturannya yang diberikan oleh kementerian, yaitu P9 ya tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Jadi boleh masyarakat ya
tapi persisnya dia mengaku ini kawasan hutan ya, dia bisa berusaha sampai 30 sampai 60 tahun boleh diperpanjang ya, tapi kan alangkah baiknya kita sama-sama mengurus perizinan ya. Kami pun nanti dari dinas maka akan membantu masyarakat. Jadi kami ini program kami bagaimana masyarakat sekitar kawasan hutan bisa hidup sejahtera, tapi kawasan hutannya bisa lestari. Apalagi ini kan kawasan hutan mangrove ya, kawasan mangrove ini harus dipelihara. Dan saya juga sebagai Kadis Lingkungan Kehutanan saat ini juga lagi galak-galaknya untuk perdagangan karbon, ya kan, perdagangan karbon. Dalam arti nanti kita akan sampaikan kepada kementerian ya, kita nanti agar mendapat bantuan untuk perbaikan daripada kawasan-kawasan hutan kita yang rusak. Nah itu, jadi sama-sama kita jaga kawasan hutan. Nanti kita akan hitung berapa sih kita bisa penyerapan karbon yang bisa kita jual ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian hutan dan masyarakatnya di sini bisa sejahtera. Jadi kita bukan hanya memanfaatkan hasil hutan kayu, jadi kita bisa nanti memanfaatkan hasil hutan kayu. Makanya kami itu memberikan bantuan bibit itu bibit buah-buahan. Ya bisa juga di sini ya, seperti saya sudah kemana-mana itu ya bisa nanti kita buat ini lebah madu, ternak lebah madu. Nanti masyarakat kita latih ya kan untuk bagaimana ternak madu. Lantas nanti setelah ada ternak madu kita buat pakannya di sini, baru nanti kita kasih bantuan stok madu ya, bisa berusaha di sini segala macam. Dan ini laut ya kan, laut ini laut ini ya, nanti kalau mangrove-nya bagus otomatis kan biota laut akan hidup ya kan, bisa meningkatkan pendapatan, bisa dari kepiting ya kan, dari jenis ikan-ikanan semua ya kan bisa ini ya kan, bisa semakin meningkatkan pendapatan ya masyarakat di sini. Ya kalau sini bisa dicontoh dan untuk agroforestry ya silakan tanam sayur-sayuran ya untuk kehidupan sehari-hari. Ya, makan ikannya dari laut kan gitu. Jadi kita banyak program-program nanti juga yang akan mendukung masyarakat. Sepanjang ya masyarakat itu mau berusaha dan kondusivitas, jangan ini saling sikut-sikut ya, saling sikut menyikut itu nggak ada juga gunanya. Ya kita contoh lah masyarakat yang di Pulau Jawa, mereka makmur, baju. Kenapa? Karena masyarakatnya di sana gampang diatur, ya kan? Di sini gara-gara tanah sejengkal ribut, kan gitu ya. Sementara ini tanah negara, yang punya negara. Ya kok kita jadi malah ribut di sini, bertengkar. Kan gitu, ya kan? Apa dasar kepemilikan di sini? Nggak ada. BPN nggak akan berani terbitkan sertifikat dalam kawasan hutan. Bu, tanggapannya satu lagi Bu, terkait oknum tadi di kantor camat mencoba intimidasi wartawan dengan arogan, gimana tanggapannya? Siapa itu yang intimidasi? Anggota Ibu KPH 1 Bu. Ya siapa? Tanta, nama Tanta. Ya udah nanti kita panggil. Mana si Tanta? Nanti kita panggil, kita tanya kenapa. Jadi juga gini ya, saya juga minta tolong juga. Bismillah. Oke. Izin Bang, dengan siapa namanya Bang? Dengan saya Jiban, Pak, anggota kelompok tani. Kelompok tani apa Pak ya? KTH Pantai Labu Forestry Pak. Ini pagar apa Pak ya ini? Ini pagar tambak Pak. Tambak ya? Iya betul. Yang memiliki siapa Pak itu sekiranya Bapak mengetahuinya? Dengan informasi yang memiliki ini orang-orang yang berpengaruh Pak, dalam artian itu orang-orang istilahnya ada yang dekeng di belakang segala macam cek bengek. Jadi kami ini tanaman kami Pak ini semua ini dipagar dengan tidak ada koordinasi sama pihak kelompok ataupun pihak aparat desa setempat pun. Malah saya lebih geram itu yang pemilik tambak ini tidak ada koordinasi dengan kepala desa saya ini. Jadi desa apa ini Bang ya? Desa Regemuk Pak. Desa Gemuk, Kecamatan Pantai Labu. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Pak. Sumatera Utara. Panjangnya Pak berapa di Lokasi yang dipagar total panjangnya taksirannya berapa Pak? Kurang lebih Pak 50 hektar lebih Pak. 50 hektar ya. Karena saya pun kurang ini juga kan. Cuma yang jadi masalahnya, kenapa pemagaran di dalam kawasan hutan
Sedangkan masyarakat pun dia itu mengelola juga dalam artian dia bercocok tanam. Ya. Tiba-tiba di pagar gak ada koordinasi sama kelompok, bahkan Atau sama masyarakat desa ya. termasuk sama kepala desa sendiri Pak, sama aparat desa setempat. Jadi status tanahnya ini apa ini Pak izin kalau setahu abang gitu status tanahnya? Ya ini kasus statusnya ini kan Tanah negara, Pak. tanah Ini negara kan ya bukan, Pak ya. Cuman masyarakat itu kan mengelola, Iya. bukan dia memiliki, mengelola supaya bermanfaat buat ketahanan pangan juga Pak. Kita membantu, sebenarnya kita membantu program pemerintah Program juga. pemerintah, program Bapak Presiden Prabowo yang saat ini Ya, sudah betul. diurgenkan untuk ketahanan Iya, pangan ya ketahanan seluruh pangan oleh Indonesia Bapak ya. Prabowo Pak. Gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Itu yang itu cukup lama. Kira-kira pemagaran itu ada yang dikuasai 2017 mulai dikuasai. 2017. Ya. Sama oknumnya juga bang. Beda. Aku rasa ada terkait sama. Kira-kira abang tahu inisial gitu bang, walaupun nggak bilang namanya, inisialnya bisa disampaikan bang. Misalnya itu aku bilang itu nggak tahu juga, tinggal lagi pemainnya sama ini. Sama. Makasih bang. Ya. Sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ibu. Ya, jadi yang selama ini stigma kami tidak pernah didengarkan oleh pemerintah, kami buang jauh-jauh. Jadi Ibu langsung turun menemui kami, langsung mengikuti apa yang menjadi keluhan kami. Nah, harapan kami kepada pemerintahan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, seperti inilah Bu, kooperatif kepada apa yang menjadi keluhan masyarakat. Nah, jadi kami hanya bisa menyampaikan panjang umur, sehat-sehat Ibu. Jadi tentu kawan-kawan juga, rekan-rekan dari media, terima kasih masih mau menggiring, meliput kami dalam hal kegiatan ini. Ya, saya bilang banyak rezeki aja untuk kita semua. Terima kasih. Siap, Pak. Oke, makasih. Siap, Ketua. Ya, jadi saya juga ini ya, saya harapkan ya semua masyarakat ini ya hidup rukun damai ya. Jangan ada lagi klaim. Ya, ini tanah negara, nggak ada yang memiliki ataupun negara yang punya. Ya, jadi kalaupun di sini masyarakat yang nanti juga bercokol juga, ya udah, saya pun nggak akan percaya lagi dengan masyarakat sini. Saya sengaja turun kemari, yang berarti apa namanya negara sudah hadir ya di tengah-tengah masyarakat. Ini bukti hadir dan kita tidak ada ini. Kita semua kita lurus semua, ya kan? Ya, yang mana salah ya kita tegakkan, yang mana yang benar kita tegakkan. Jadi harapan saya kan udah ada mengajukan juga pengelolaan perhutanan sosial. Ya, nanti akan kami periksa, nanti akan kita kirimkan ke kementerian karena kewenangan kementerian nanti yang mengeluarkan perizinannya. Nanti mereka akan melakukan verifikasi kemari. Tapi saya harap masyarakatnya juga jangan berribut, ya kan? Ribut, gara-gara tanah sejengkal ribut, Pak, ya kan? Saya juga nggak mau, saya udah capek gini, ini sudah tegakkan semua, ya kan? Penegakan hukum. Harapan saya di sini nanti masyarakat bisa hidup ini ya, hidup damai ya. Dan kami juga akan kembali kemari, akan mengecek kembali lagi. Siap Bu. Kondisinya seperti apa? Ya, siap Bu. Ya, saya harap juga kita sama-sama mengawal ya. Mengawal ini jangan dipasang lagi. Ya kan? Jangan. Tadi informasi dari adik kita dari Yudi bahwasanya Koperasi pers nah, di Medan ya silakan aja, nggak ada masalah ya kan. Ya saya mau dipenjarakannya ya silakan lah, nggak ada masalah, saya nggak takut saya. Siap Ibu yang bela negara. Siap. Kan kita kan negara hukum, kan tidak ada apa-apa. Ya itu aja ya, Bapak ya. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Saya sudah bisa kembali ya. Siap Bu. Terima kasih Bu. Dari Rajoli BIK TV melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BIK TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.